Can you feel it? Di tahun 2015 ini banyak banget loh hari liburnya. Libur 2-3 hari itu juga udah lumayan. Apalagi kalau bisa escape ke salah satu paradise Nusantara, Lombok. Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. Saya akan nunjukin apa aja yang bisa dilakukan di Lombok selama 3 hari 2 malam. Hal-hal yang wajib kita lakukan supaya dibilang udah sah ke Lombok. Yang pertama, oleh-oleh. Berhubung Desa Sade ini emang deket banget sama airport, kurang lebih cuma 15 menit, jadi mendingan kita beli oleh-oleh, abis itu kita liburan. Halo Mas, selamat datang di kampung kami ini. Oh iya, saya mau nyari oleh-oleh khas Sade ini apa Pak ya? Kain, tetapi kain banyak sekali. Langsung Oh, aja betul. kita lihat di dalam. Asik tuh Pak. Desa Sade ini adalah salah satu desa dari penduduk asli Lombok atau suku Sasak. Siu ya. Nah, menurut Bapak Taleb nih, jadi di Desa Sade ini semua tradisi budaya, suku, rumah semuanya masih dipertahankan ya. Ya. Keren banget tuh, kita harus belajar dari mereka. Kalau enggak kan punah, sayang banget. Karena masih menjaga keasliannya, Desa Sade ini jadi salah satu tujuan wisata di Lombok. Tempat untuk melihat keunikan suku Sasak dan pastinya membeli oleh-oleh khas Lombok. Rata-rata memang setinggi ini setiap rumah. Rata-rata memang dibikin rendah seperti ini Mas. Ya. Oh, Ya, ini- tujuannya kalau masuk mundur. Ada yang lucu nih. Jadi kalau misalnya rumah adat suku Sasak itu dibuat lebih pendek dari rata-rata tinggi orang pada umumnya, supaya kalau kita masuk rumah itu kita menunduk hormat kepada yang punya rumah. Asik juga sih. Oke. Apa nih? Masuk? Ya. Sepatu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan bawa aja. Permisi. Oke. Kemudian lantai rumahnya ini bukan terbuat dari semen. Oh, ya? Ini dari tanah liat, dicampur pakai sekam padi, dedap padi itu, dan dipel pakai kotoran kerbau lantainya rumahnya. Iya benar, itu pakai kotoran kerbau Mas ya. Karena kepercayaan kami di sini orang suku Sasak itu ketika akan mengadakan upacara-upacara adat, upacara yang dianggap sakral bagi suku Sasak itu, maka seminggu sebelum dipakai rumahnya harus dipel dulu pakai kotoran kerbau lantainya. Baru dianggap suci bersih. Tapi kenapa pakai kotoran kerbau? Kotoran kerbau itu dianggap hewan suci. Karena ketika ada kematian, maka kerbau atau sapi yang disembelih, dan kalau ada acara adat lainnya, upacara adat suci itu, maka kerbau atau sapi yang disembelih. Jadi cara untuk menghormati hewan sucinya, yaitu kotorannya itu dijadikan sebagai untuk ngepel lantai rumahnya. Emang nggak bau? Bau kalau masih basah, tapi kalau sudah kering enggak. Ya sekarang ini contohnya sudah tidak bau. Tapi kelihatan seret-seret kotoran kerbau itu seperti yang ini ya. Ini menggelembung ini, karena Bau. bekas kotoran kerbaunya sudah tebal, maka menggelembung. Kemudian ini nanti dikikis, kemudian ditempelin tanah liat lagi, dan dipel pakai kotoran kerbau. Jadi kotoran kerbau itu untuk melekat ini supaya tidak berdebu lah begitu. Oh gitu. Ini bener ya? Ini apa nih? Benar, itu seret-seret kotoran kerbau. Pegang, oke? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, ya kita lanjut. Awas kepala ya, hati-hati.
Kerbau dianggap hewan suci oleh suku Sasak. Sehingga sebagai penghormatan bagi kerbau yang dikorbankan pada upacara adat, lantai rumah suku Sasak akan dipel dengan kotoran kerbau. Dan itu dipercaya juga untuk mensucikan rumah mereka. Ini alat tenun. Alat tenun tradisional. Dan ini Ada sekitar 150 keluarga yang tinggal di desa Sade ini. Dan hampir seluruh wanitanya adalah pengrajin kain tenun yang keahliannya diajarkan secara turun-temurun mulai dari umur 8 tahun. Ini jadi tanda bahwa mereka udah siap menikah dan mampu hidup mandiri tanpa bergantung sama pekerjaan suami. Yang kebanyakan adalah bertani. Dan kebanyakan wanita suku Sasak ini udah nikah di umur 15 tahun. Jadi berapa nih Bu pasnya nih Bu? Itu 100 sudah. Kan kecil nih, kalau yang gede berapa? Yang mana? Yang besar, ya itu. Yang ini 500. Oh, mahal banget! Ukurannya 2 meter kali 180 kalau ini. Oh gitu. Ya, tapi bukan harga pas kalau di sini. Oh, masih bisa kurang lagi. Ya. Nah, ini berarti masih bisa kurang lagi nih. Ya, 100. 100? Dapat berapa 100? 1. Tawarin dong, Pak. kasih pasnya saja sudah. Berapa? Kasih oleh-oleh aja gimana? Dua mungkin ambil itu murah. 150 kasih. Ya udah, 100 aja ya. Ya, 150 yang dua. Oke. Ya udah deh, ini kita 100 aja nih. Deal ya? Iya. Oke. Wih, dompetnya gede banget. Oke. Ya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya. Semoga sukses. Amin. Oke. Ayo, mari Pak. Hari pun berlalu. Di hari pertama saya bermalam di Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Saya sedang berada di Lombok dan akan mendatangi tempat yang wajib dikunjungi hanya dalam 3 hari 2 malam. Tujuan berikutnya adalah 3 pulau atau gili di sebelah utara Lombok. Ini dia 3 gili yang terkenal itu. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kata orang-orang, kalau udah sampai Lombok dan belum ke 3 gili itu, belum sah, katanya. Jadi, kita tunggu apa lagi? Ladies and gentlemen, I give you Gili Trawangan. Ini adalah pemandangan yang pasti akan kita temuin di Gili Trawangan, atau bahasa kerennya orang-orang sebutnya adalah Giliti. Lihat aja, ada orang sunbathing, ada orang yang habis snorkeling, ada yang orang habis diving, terus ada yang main kayak, ada body paddling, banyak banget. Tempat ini dulunya adalah tempat yang menjadi tujuan bagi para backpacker karena sangat murah. Cuma karena memang jadi tempat tujuan favorit, akhirnya lama-lama ya jadi naik kelas. Tapi dengan begitu, akhirnya sekarang saya sudah resmi ada di Lombok. Dibanding 2 gili yang lain, Gili Trawangan ini jadi pulau yang paling ramai dengan fasilitas yang paling lengkap. Julukannya aja Party Island. Waktu siang, ya begini suasananya. Berbeda 180 derajat waktu pas malam.
Malam di Gili Trawangan jadi arena display berbagai menu makanan laut. Dari yang murah sampai yang paling berkelas. Di sini jatah mengadakan pesta digilir setiap hari. Jadi hanya satu tempat aja yang boleh mengadakan pesta untuk tiap harinya. Yang lain ya tetap tenang aja. Tapi daya tarik utama Gili Trawangan, Gili Meno hingga Gili Air bukan itu. Saya akan menyelam menikmati surga bawah lautnya 3 gili. Tapi kita harus briefing dulu tentang peralatan dan rencana penyelaman. Semuanya untuk mengingat kembali dasar-dasar keselamatan diving yang sudah pernah kita pelajari. Setelah itu kita harus cek peralatan diving yang akan digunakan nanti. Tujuannya agar semua masalah pada alat bisa ketahuan sebelum kita sampai di laut lepas. Beberapa teknik dasar juga harus kita kuasai, seperti mengeluarkan air dari alat pernapasan, menangkap alat pernapasan yang terlepas dari tangan, sehingga membuang air yang masuk ke dalam mask. Ya sebenarnya masih banyak lain sih teknik dasar yang harus dipelajari. Tapi intinya, kalau kita mau diving, kita harus tenang apapun yang terjadi. Kedengarannya emang agak ribet sih, tapi itu semua untuk keselamatan. Ya penting dong. Oke? Sekarang saatnya diving beneran. Tiga gili di utara Lombok itu jadi tujuan wajib buat siapa aja yang datang ke Lombok. Gili Trawangan yang ramai dan terkenal, Gili Meno yang cocok untuk pasangan bulan madu karena suasana yang sepi, dan Gili Air yang sangat romantis. Semuanya punya keunikan masing-masing, tapi ada satu hal yang sama, keindahan bawah laut. Bagusnya bawah air Lombok nggak perlu ditanya lagi. Di kedalaman 5-7 meter, ikan-ikan warna-warni berkeliaran di sini. Ada clownfish, atau biasa kita kenal dengan Nemo dengan rumah anemonnya. Ada gurita atau oktopus, belut laut atau morai, kerang raksasa atau kima berwarna biru, sampai akar-akar bahar berbagai warna yang tumbuh di sisi karang. Hard dan soft coral yang warna-warni, dan yang spesial bertemu penyu. Ini adalah penyu sisik, salah satu spesies penyu yang cukup langka. Bertemu penyu yang lagi makan itu pengalaman istimewa. Mereka makanannya rumput laut, bunga karang, sampai ikan-ikan kecil. Penyu akan menghabiskan hampir seluruh masa hidupnya di laut. Dan penyu ini, tempurungnya terluka dan berlubang. Mungkin habis menghindari predator seperti ikan hiu. Jadi kalau misalnya emang mereka bilang katanya harus datang ke sini karena ini apa namanya, salah satu tempat favoritnya mereka, iya mereka benar. Ini benar-benar puas deh. Sebenarnya saya masih ingin lama-lama menikmati indahnya bawah laut di Gili Trawangan. Tapi sedikit lagi sunset, dan itu nggak boleh dilewatin. Nah, tempat ini begitu tenang karena satu pulau tuh nggak ada kendaraan bermotor satupun, cuman ada sepeda dan ini Cidomo. Jadi nggak ada polusi sama sekali di sini. Ya Pak, kita jalan. Ayo.
Cidomo itu singkatan dari Cikar Dokar Mobil. Dan kita bisa keliling Pulau Gili dengan Cidomo ini. Jadi ada 4 sisi dari Gili ini. Ada sisi yang ramai dari pagi sampai malam, ada sisi yang rada tenang di sekitar utara sama selatannya, dan di sisi baratnya yang sangat tenang. Seperti yang kita bisa lihat, di sini orang-orang pada tuh ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik Cidomo. Jadi sebenarnya Cidomo ini adalah opsi buat mereka yang terlalu malas jalan atau emang pengen relax ya. Pak, stop Pak. Stop Pak. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar, pengen lihat Pak, bentar. Ada kuda. Bang, itu kenapa kudanya direndam Bang? Mau apa? Mandiin. Kok di air laut? Sudah biasa. Oh gitu. Dan saya sedang beruntung. Kapan lagi bisa melihat kuda-kuda yang dimandikan di pantai? Keren abis. Jadi pengen punya kuda. Oke, lanjut. Sedikit lagi sunset. Ini tempatnya? Ya udah sini tempatnya. Oke, makasih Mas ya. Ini dia spot untuk melihat sunset terbaik di Pulau Gili Trawangan. Di Gili kita bisa ngedapetin sunrise dan sunset di dalam satu. Kalau ini bukan paradise, terus apa lagi? Pagi di hari terakhir. Seperti di rumah sendiri, saya benar-benar menikmati suasana yang tenang di sini. Sayangnya liburan saya 3 hari 2 malam di Lombok harus berakhir. Ternyata 3 hari 2 malam nggak cukup di Lombok. Yang paling ngeselin tuh kalau udah kayak gini adalah kita harus kembali ke kenyataan. Mesti macet-macetan lagi, mesti ketemu si ini, si itu yang nyebelin. Padahal kita masih pengen jalan-jalan, pengen liburan. Dan kembali ke pekerjaan. Tapi sebentar. Ini kan kerjaan saya. Saya akan eksplor spot-spot yang lain di Lombok. Masih banyak paradise di pulau ini. Karena Lombok adalah salah satu surga di Indonesia.